Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Alif Kafi MPD selaku dosen supervisi pendidikan dan teman-teman BO7 yang saya cintai dan saya banggakan. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Penggunaan Teknologi Efektif dalam Supervisi. Untuk tahu lebih jelasnya lagi, simak penjelasannya dari saya. Adapun rumusan masalah yang akan saya bahas yaitu yang pertama, apa saja teknologi di sekolah-sekolah. 2. Bagaimana kompetensi supervisor dalam mengintegrasikan teknologi. 3. Apa saja program untuk membantu penyelesaian tugas guru? Kita mulai penjelasan yang pertama yaitu mengenai aplikasi teknologi di sekolah. Aplikasi teknologi di sekolah menjadi 3. Yang pertama, teknologi pendidikan. Yang kedua, aplikasi pengelolaan teknologi pendidikan. Dan yang ketiga, jenis-jenis teknologi pendidikan. Kita mulai membahas yang pertama yaitu mengenai teknologi pendidikan. Teknologi merupakan alat penunjang yang memudahkan dalam proses pembelajaran. Menurut Nasution dalam bukunya tahun 1984, teknologi pendidikan adalah pengembangan, penerapan, dan penilaian sistem-sistem teknik dan alat bantu untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar manusia. Pada hakikatnya, teknologi pendidikan adalah suatu pendekatan yang sistematis dan kritis tentang pendidikan. Teknologi pendidikan sebagai suatu cara mengajar yang menggunakan alat-alat teknologi modern yang sebenarnya dihasilkan bukan khusus untuk keperluan pendidikan, akan tetapi dapat dimanfaatkan dalam pendidikan seperti radio, film, aqua projector, overhead projector, TV, video tape recorder, komputer, dan lain-lain. Aplikasi teknologi di sekolah yang kedua yaitu mengenai aplikasi pengelolaan teknologi pendidikan. Menurut Danim, pada buku tahun 2010, teknologi pendidikan sangat relevan bagi pengelolaan pendidikan pada umumnya dan kegiatan belajar mengajar pada khususnya. Aplikasi yang dimaksud adalah teknologi pendidikan memungkinkan adanya perubahan kurikulum baik strategi pengembangan maupun aplikasi. B. Teknologi pendidikan berperan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar meskipun sebenarnya tidak dapat menggantikan posisi guru secara mutlak. Guru mempunyai kemampuan yang terbatas dan dengan teknologi pendidikan keterbatasan itu tertolong. C. Teknologi pendidikan membuat pengertian kegiatan belajar menjadi luas, lebih dari hanya sekedar interaksi guru dan siswa di dalam ruang dan waktu yang sangat terbatas. D. Aplikasi teknologi pendidikan dapat membuat peranan guru berkurang, meskipun teknologi pendidikan tidak mampu menggantikan guru secara penuh. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa teknologi pendidikan tidak dapat menggantikan guru. Dalam pola ini masih tetap memegang peranan penting dalam mengontrol kegiatan pembelajaran di kelas, namun tidak mutlak lagi karena sudah didukung oleh sumber belajar lain. Guru dapat bertolong dengan menggunakan teknologi pendidikan karena keterbatasan ruang dan waktu. Dan yang ketiga yaitu mengenai jenis-jenis teknologi pendidikan. Dalam dunia pendidikan, tidak hanya fokus pada satu teknologi yang digunakan, namun teknologi sangat banyak ragamnya dan akan digunakan sesuai kebutuhan dari pembelajaran. Menurut Danim, tahun 2010, pola hidup manusia dengan kemajuan ilmu teknologi mempunyai hubungan erat. Pendidikan wadah yang paling menonjol dalam rangka kemajuan itu. Dalam rangka kegiatan pendidikan, ada beberapa media yang dapat digunakan.
mulai dari yang paling sederhana sampai pada yang paling canggih. Beberapa media teknologi pendidikan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada papan tulis, yang kedua bulletin board and display, yang ketiga gambar dan ilustrasi fotografi, yang keempat slide dan film strip, kelima film, keenam rekaman pendidikan, ketujuh radio pendidikan, kedelapan televisi pendidikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap alat pendidikan mempunyai kebaikan dan kekurangan, namun semua dapat memberikan bantuan menurut hakikat masing-masing. Alat teknologi pendidikan juga mempengaruhi pendidikan, antara lain metode penyampaian dan juga cara penilaiannya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kompetensi supervisor dalam mengintegrasikan teknologi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007, kompetensi pengawas antara lain yang pertama kepribadian, yang kedua supervisi manajerial, yang ketiga supervisi akademik, 4 evaluasi pendidikan, 5 penelitian pengembangan, dan 6 sosial. Untuk kepala sekolah selaku supervisor harus memiliki standar kompetensi, yaitu 1. Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap mata pelajaran. 2. Membimbing guru dalam menyusun rencana proses pembelajaran atau RPP. 3. Membimbing guru melaksanakan kegiatan pembelajaran atau bimbingan. 4. Membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan, dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran tiap mata pelajaran. 5. Motivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran tiap mata pelajaran, menurut Somad pada bukunya tahun 2014. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seorang supervisor harus mempunyai kompetensi membimbing dan memotivasi guru untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran, agar tercapainya tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Guru bersama sumber belajar lainnya bertanggung jawab di dalam mengendalikan kegiatan pengajaran. Dalam hal ini, guru kelas mengontrol disiplin dan minat belajar siswa, sedangkan supervisor hanya bertanggung jawab dan membimbing dan memotivasi guru. Apalagi pada masa-masa seperti ini, kita pembelajaran di sekolah-sekolah masih menggunakan daring, jadi seorang guru dituntut harus kreatif dan menguasai teknologi yang sudah disediakan. Penjelasan yang ketiga yaitu tentang program teknologi untuk membantu penyelesaian tugas guru. Menurut Rifai pada bukunya tahun 2003, perkembangan ilmu pengetahuan mempengaruhi pola pengajaran sehingga timbul kecenderungan pembentukan masukan atau input ke dalam sistem pengajaran. Di lain pihak, adanya pengaruh pengembangan teknologi dengan perlengkapan media dan fasilitas pengajaran, misalnya adanya standar masukan untuk buku-buku, desain gedung fasilitas sekolah, bentuk papan tulis, media instruksional, perpustakaan, dan laboratorium. Dengan perkembangan pola pengajaran, maka terdapat komponen-komponen baru berupa peralatan yang digunakan oleh guru sebagai sarana untuk membantu pelaksanaan kegiatan pengajaran yang lebih dikenal sebagai media pengajaran. Pola pengajarannya dapat diuraikan pada gambar berikut ini. Coba perhatikan gambar ini, yaitu pada kotak pertama ada tujuan, kedua penetapan isi dan metode, terus guru, terus siswa. Ini seperti siklus pembelajaran. Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat pengajaran yang dilakukan lebih monoton karena fokus hanya pada guru dan media yang digunakan dalam pengajaran hanya guru.
Metode seperti ini cenderung tidak disukai siswa dan sulit mencapai tujuan yang diharapkan. Dan siklus selanjutnya yaitu yang pertama tujuan, penetapan isi dan metode, guru dan metode, dan yang terakhir siswa. Ini menurut pola pengajaran dibantu media teknologi menurut Rifai pada bukunya tahun 2013. Berdasarkan gambar di atas, pengajaran yang dilakukan menarik siswa lebih aktif dan hasilnya akan lebih maksimal sehingga cepat tercapai tujuan yang diharapkan. Pembelajaran tidak monoton karena menggunakan teknologi dalam pembelajaran sehingga siswa dapat menarik dan pembelajaran yang disampaikan dapat dipahami oleh siswa dengan benar. Jadi di sini ada timbal baliknya, ada timbal balik antara guru dan siswa, bukan cuma gurunya saja yang menerangkan siswanya diam, tapi ada timbal baliknya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen mengungkapkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalnya, guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dalam kurikulum 2013, mata pelajaran TIK bukan berarti ditiadakan, namun diintegrasikan pada semua mata pelajaran. Artinya, semua guru harus mampu menggunakan komputer atau memanfaatkan. Peran komputer terkait dengan TIK dan keprofesionalan guru nampak jelas. Hal ini sangat membantu untuk meningkatkan profesionalismenya. Sejumlah program aplikasi berikut ini sangat umum digunakan para guru. Yang pertama, word processing atau program pengolahan kata digunakan untuk mengolah dan membuat dokumen. 2. Program spreadsheet yang kita kenal misalnya Microsoft Excel dan SPSS sebagai program pengolah angka. 3. Program aplikasi presentasi contoh PowerPoint. 4. Program pengolah gambar misalnya Adobe Photoshop, Corel Photopoint. Program aplikasi multimedia seperti Adobe Premiere, Winamp, dan Jet Audio. Program aplikasi sangat membantu administrasi pekerjaan guru, misalnya saat penyusunan program pembelajaran, mengarsipkan data, penilaian, dan evaluasi kinerja. Dari program aplikasi ini, para profesional guru dituntut memiliki kemampuan membuat software pembelajaran, baik secara media presentasi ataupun media interaktif secara keseluruhan. Dapat dilihat tugas supervisor membimbing guru menetapkan metode pembelajaran. Maka, untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, penting untuk memperbaiki dulu kualitas guru. Hal ini dapat dilakukan dengan diberikan pembinaan oleh supervisor kepada guru. Jika dilihat realita yang ada saat sekarang ini, banyak guru yang tidak bisa menggunakan komputer. Hal ini tentu sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, ini merupakan tugas supervisor agar guru dapat menggunakan komputer sesuai fungsinya. Intinya, jangan pernah takut terhadap teknologi. Namun, kuncinya ikuti perkembangan teknologi, maka kita akan maju dan dapat mencapai tujuan yang kita tetapkan secara efektif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi pada guru itu sangat penting. Apalagi pada masa-masa seperti ini, seorang guru dituntut untuk menguasai teknologi agar pembelajaran daring tetap berjalan walaupun jarak memisahkan. Sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.